Aduh, Yaminku. Siapa lagi nih? Hah? Bojone sapa iki? Selamat siang. Selamat siang, apa ini kamu kirimkan ke saya? Ini Miss, eh, dulu istri saya kan ada di Hong Kong. Terus? Terus dulu kan komitmennya ke sana itu buat memperbaiki perekonomian. Terus? Terus sampainya di sana sudah 3 bulan itu kita miskomunikasi. Terus? Habis itu dia ketahuan saya kalau sama laki-laki lain. Setelah ketahuan itu dia langsung mengajukan cerai, minta cerai. Dan di sana dia minum-minum, jadi merokok, dan saya di sini malah ditagih hutang-hutang, Miss. Kemarin juga ada bank katanya dari Hong Kong, itu nggak dibayar. Terus saya dikirimi surat dari Hong Kong, saya dihubungi secara langsung, terus banyak teman-temannya itu yang dihutangi dia tapi nggak ada yang dibayar. Terus? Terus ada lagi yang dari Indo sini, dari teman, itu disuruh ngirim HP ke sana, habis itu nggak dibayar juga. Kan saya yang ditanyakan, sementara saat ini dia sudah mengajukan proses cerai. Katanya sudah dikirim dari KJRI atau dari mana gitu, kan kurang paham saya. Dan sebelum dia berangkat itu kan kita sudah komitmen punya perjanjian. Karena dulu dia waktu ke sana itu kejadiannya hampir sama seperti ini. Maksudnya? Dia pulang nggak bawa apa-apa, dan waktu itu juga dia sama laki-laki lain, Wes. Oke. Terus? Dan ada lagi dari teman dia, kita ya kan kurang tahu, Miss, ya. Kok banyak sih yang ngomong dia itu mainan narkoba di sana, atau benar atau enggak. Kan kita di rumah nggak tahu, tapi teman-teman dia itu banyak yang ngomong. Bahkan ada bukti-bukti cap dia ada. Dan saat ini malah hutang semakin banyak, bukannya memperbaiki perekonomian, bukannya mengutuhkan tangga, rumah tangga jadi hancur, hutang jadi tambah banyak. Terus saat ini lagi proses cerai, dan anak saya itu dibawa neneknya. Dibawa neneknya, saya jenguk aja nggak bisa, Miss. Terus? Terus? Saya minta bantuannya, Miss, untuk gimana penyelesaiannya ini, Miss. Oke, ini kan masalah rumah tangga ya. Saya kurang begitu tahu nih permasalahan keluarga. Terus itu apa yang dilakukan oleh istrimu yang kamu kirimkan ke saya itu? Itu masalah hutang-hutang, Miss. Dia itu hutang. Jadi kan kayak saya kan jadi yang dimintai tanggung jawab, padahal saya nggak tahu apa-apa, Miss. Terus? Untuk masalah hutang-hutang itu. Terus komitmen kita kan dulu nggak sampai cerai, dan ini dia ketangkap basah dengan laki-laki lain, dan dia mengakunya sudah cerai sama saya, padahal kan belum. Dan saya tanyakan itu, langsung dia mengajukan surat cerai, mencari pengacara, Miss. Tahu itu. Ini kalau saya ambil positifnya ya, maaf ya, saya tidak setuju dengan sebuah perceraian. Cuman Iya, Miss. satu hal, jika kamu bercerai dengan dia, otomatis kan secara langsung dan tidak langsung uangnya tidak dikirim sama kamu,
Harusnya kamu senang karena kamu akan terhindar dari orang-orang seperti dia. Sebenarnya seperti itu, Miss. Cuman kalau saya sih memandang dari sebuah anak, Miss ya. Kita kasihan masa depan seorang anak ya, Miss ya. Karena dia dulu kan komitmennya kerja ke sana itu untuk merubah perekonomian dan nggak terjadi hal seperti ini lagi. Karena dulu sudah terjadi hal seperti ini. Iya, ngerti. Tapi kan aku lihat istrimu itu joget-joget, bahkan minum takila, minum ini, minum itu. Iya, iya, saya nggak bisa ngomong ya. Mungkin maaf karena kehidupan di kampung dia nggak pernah kayak gitu. Di luar negeri dia shock culture, terus dia merasa cantik, merasa hebat, bisa punya uang sendiri, bergaul, ya dia lupa akan kamu gitu aja. Ya maaf sebelumnya, kalau dia itu dulu memang kerjanya itu di karaokean, Miss. Jadi kayak gitu sih, dia kembali seperti pekerjaannya yang dulu lagi mungkin ya. Karena dia terbiasa seperti itu. Ya dulu sih dia kerjanya di karaokean. Elsie, Iya. Dan Elsie, saya sebenarnya kan melarang dia untuk pergi ke sana. Cuman saya orang tuanya disuruh mengizinkan. Ya udahlah. Dan saya izinkan. Dan orang tuanya pun bilang, dia nggak akan kembali seperti dulu lagi. Karena ini untuk masa depan anak. Untuk merubah perekonomianmu. suamimu Elsie, istrimu Elsie. Iya dulu mantan Elsie, Miss. Kemarin yang telepon saya selingkuh sama Elsie. Lah ini suaminya, istrinya Elsie. Bingung saya ini. Jadi istrimu dulunya Elsie. Kamu orang mana sih? Saya orang Blitar, Miss. Orang Blitar. Iya, Miss. Dan banyak, Miss, orang yang dihutangin. Dia kan ada sih salah satu teman dari dia itu ngasih tahu saya. Dia sekarang lagi dijauhin teman-teman, banyak banget korban yang ditipu dia dengan alasan untuk biaya anaknya, untuk biaya apa, yang saya tidak bekerja, yang saya tidak beginilah. Tapi dia itu kuat banget mencari alibi untuk kebenarannya diri. Selalu diembel-embeli dengan sebuah tangisan, diembel-embeli dengan keburukan saya. Hmm. Oke. Dan yang jadi korban-korban itu larinya ke saya, Miss. Info ke saya, terus ada yang minta nomor saya kasih, gitu. Ternyata dia menanyakan hutang gitu. Makanya saya tadi kirim bukti chat itu kan, bukti chat perselingkuhan dia, terus mabuk-mabuk dia, terus orang-orang yang dihutangin itu. Sampai dia kan viral di posting di medsos, Miss. Apa katanya di medsos? Yo masalah hutang sing penipuan HP itu, terus masalah hutang uang, penipuan arisan di sana, penipuan emas, terus uang-uang pinjam katanya buat biaya pengobatan anak gitu, Miss. Hmm. Kamu nikah sama dia berapa lama? Sudah 10 tahunan, Miss. Hmm. Dulu dia pernah kerja di sana. Uangnya waktu itu 1 tahun dipulangkan, Miss. Karena ya seperti ini juga, dipulangkan sama majikannya. Hmm. Itu dia juga dengan laki-laki lain dan pulang nggak bawa apa-apa, Miss. Terus pergi yang ini, saya kan juga melarang, Miss, dia untuk pergi lagi. Terus orang tua dia disuruh mengizinkan. Nanti kalau terjadi hal-hal yang seperti dulu lagi nggak mungkin. Dia berjanji dengan saya nggak akan mengulangi yang seperti dulu. Tapi kenyataannya 3 bulan di sana kembali lagi seperti ini dan saya mengetahui perselingkuhan dia sampai diposting di sosmed itu, Miss, di TikTok itu, Miss. Video call di posting itu. Sementara saya saat ini nggak punya kontak dia, nomor lain.
nomor telepon, nomor WA, FB, TikTok, semuanya yang bisa untuk menghubungi dia diblokir semua, Miss. Oke. Nih, kamu telepon Miss Yuni, ngasih tahu Miss Yuni tentang kesalahan istrimu nih. Tujuannya apa Iya, Miss. coba? Video apa, Miss? Maksudnya kamu bagikan informasi ini ke Miss Yuni, fotonya juga. Untuk apa nih? Ya, Ngomong sama Miss Yuni untuk apa? itu nanti kalau saya bicara tanpa ada bukti kan saya takutnya merekayasa, Miss. Oke, ngerti. Maksudnya tujuanmu nih telepon Miss Yuni tentang masalah ini apa? Tujuan saya, semisal kalau dia bisa diingatkan, saya minta bantuannya Miss Yuni. Bagaimana sih penyelesaiannya Oke, untuk masalah ini, Miss? sementara dia kan sudah nyewa pengacara ini. Kalau saya menasehati dia, pasti dia nanya, porsi saya sebagai apa? Benar gak sih? Kalau saya Iya, menasehatin dia, saya itu apanya dia? Kenapa tiba-tiba jadi pahlawan kesiangan? Sementara saya tidak pernah tahu permasalahan rumah tangga kalian. iya, Miss, iya benar. Benar nggak sih? Jadi kalau saya memviralkan juga salah karena dia tidak ada masalah dengan saya nih. Benar nggak? Iya, Ya, iya, ya ini adalah masalah pribadi di mana pribadi lepas pribadi. Apa yang bisa kamu pertahankan dari seseorang yang tidak pernah mencintaimu? Sehebat apapun kamu, seganteng apapun kamu, jika hatinya bukan untukmu, kamu akan terlihat jelek dan jahat di mata dia. iya, Miss. Sampai saya dijelek-jelekan di kan orang tua laki-laki yang jalan sama dia itu aku tahu tuh, Miss. Saya ke sana, katanya di sana saya nggak menafkahi dia, beginilah, terus ngomong kalau dia tuh sekarang punya banyak harta untuk agar orang tua si laki-laki yang dia inginkan saat ini terpikat dengan dia gitu loh, Miss. Mas, sampean percaya nggak dengan sesuatu tidak menghargai apa yang punya? Dia sibuk menghitung bintang, dia sibuk menghitung kekayaannya, dia sibuk menghitung laki-laki barunya. Kalau kamu memang benar-benar bulan, tinggalkan dia. Kenapa? Iya, Miss. Dia sudah melayangkan surat cerai. Ya. Saya tidak ada di posisimu. Saya juga tidak tahu permasalahanmu dengan istrimu. Itu yang saya takuti itu saat ini gitu, Miss. Dari Bank Hongkong itu menghubungi saya. Katanya dia pinjam berapa gitu ya. Kemarin saya malah kurang jelas ya. Itu dibayar sekali, habis itu nggak dibayar. Nggak Saya masalah. dihubungi. Nggak masalah. Dia nggak bisa cari kamu, apalagi dia mau cerai sama kamu. Itu kan dia yang ya tadi saya bilang, dia sibuk menghitung bintang tapi dia kehilangan bulan. Dia sibuk mencari kepuasan di luar tapi dia lupa bahwa suaminya selalu menunggunya. Dan satu hal, kamu sudah tidak merawat anakmu lagi kan? Iya, Miss. Anakmu ada di keluarganya kan? Iya, saya tidak bisa menjenguk. Sudahlah, anak itu akan tumbuh besar dan dewasa. Dia akan tahu Iya. apa yang kamu rasakan Belum, saat belum ini. lama ini kan anak saya diajak orang tuanya, dia jatuh, kakinya patah. Dan waktu kakinya patah itu dia manfaatkan, Miss, untuk pinjam-pinjam uang ke semua orang. Katanya untuk pengobatan dia, padahal dia di sana cuma ngasih 3.000, 3 juta untuk biaya transportasi. Yang lain-lainnya saya. Ya, seperti yang saya sampaikan, kamu terlalu baik untuk dia. Ya, mungkin Tuhan lagi memberikan jalan buat kamu agar kamu bisa meninggalkan dia dengan cara Tuhan. Benar gak sih? Ya, sebenarnya benar, Miss. Jadi kalau saya pribadi, saya memang tidak suka dengan sebuah perselingkuhan ya. Saya tidak mendukung itu, tapi bukan berarti saya mendukung sebuah perceraian, karena anak lah yang punya dampak. Tapi Iya, kalau seseorang sudah terbiasa melakukan hal itu, dia nggak akan bisa kembali lagi padamu. Ngerti nggak? Kalaupun kembali, kamu hanya ada luka dan sakit. iya, Miss. Karena ini kejadiannya ini nggak cuma satu kali, Miss.
kalau kita sudah membuat surat perjanjian seperti itu kan berarti dia dulu pernah melakukan hal yang pernah dia lakukan, Miss. Iya. Soalnya Perjanjian atau tidak, saya secara pribadi saya tidak ingin ikut campur. Tapi satu hal nih, sudah ada perjanjian nih, kenapa kamu harus mempertahankannya? Mungkin dia lebih baik Iya. dari wanita-wanita lain itu menurutmu. Tapi percayalah, saat kamu tidak dihargai di situ, pergilah. Kamu akan Iya, Miss. sia-sia tinggal di situ. Jika kamu masih bertahan di situ, maka kamu sendiri yang akan terbakar. Saya tidak tahu versi istrimu, tapi saya karena pandangan dia ke saya sudah jelek banget. Sampai-sampai dari adik dia kemarin tertangkap narkoba itu, padahal saya kan sudah pulang ke rumah saya, nggak pernah pulang ke tempat. Kita kan sudah punya rumah sendiri, Miss. Cuma saya pulang ke rumah saya inti. Itu malah saya dituduh, katanya yang melaporkan ginilah, yang ginilah, padahal saya nggak tahu apa-apa. Intinya adalah Jadi kayak, sudahlah, lepaskan. Lepaskan. iya, Miss. Mengerti nggak? Dan itu, Miss, benar atau tidaknya itu, Miss, yo, karena banyak yang hubungin saya, Miss, yo. Saya disuruh negur, Mas, tegur dong istri ini di sini foya-foya setiap minggu itu sewa kayak apartemen atau sewa apa gitu, nggak kurang paham. Dia pesta narkoba sama perempuannya, sing gini lah. Ya saya bilang loh, saya nggak bisa hubungi dia karena yang buat hubungin dia sudah diblokir semua, aku gitu. Yes, intinya nggak perlu mengingatkan, mau dia sendiri enjoy kok. Yes, biarkan. Dan Tuhan yang menegur dia, ngerti nggak? Iya, iya, Miss. Biarkan Tuhan yang menegur dia. Ya? Iya, Miss. Yang penting jaga dirimu aja. Iya. Ya wes, sukses selalu buat kamu, nggak usah menuntut apapun di luar sana. Iya, Miss. Iya, Miss. Terima kasih. Iya, Miss. Makasih sebelumnya, Miss. Ya, siap. Teman-teman, tidak semua laki-laki juga jahat, jadi jangan terlalu menghakimi ya. Papa John, saya sudah call back loh. Papa John, mana Papa John? Saya sudah call back itu. Jadi saya tidak ikut campur nih dalam rumah tangga, saya takutnya salah dan gagal paham nih. Nggak boleh juga dong saya sok tahu dengan urusan orang lain. Benar nggak? Halo? Waalaikumsalam. Ini Miss Yuni ya? Saya sendiri Mbak, ada yang bisa dibantu? Selamat malam. Iya, Miss. Assalamualaikum. Mau minta tolong. Waalaikumsalam. Kakak di Hongkong tuh udah 5 tahun tapi nggak ada kabarnya, Miss. Berapa